Pengangkatan seorang wartawan menjadi Kapolsek Kradenan di Blora, Jawa Tengah menghebohkan jagat maya. Pasalnya wartawan yang telah bekerja selama 14 tahun tersebut ternyata adalah intel. Ibtu Umbaran Wibowo bekerja sebagai kontributor TVRI selama 14 tahun terakhir sebelum akhirnya diberhentikan karena merupakan seorang intel dari kepolisian di Blora. Pemberhentian Ibtu Umbara Wibowo tersebut berdasarkan peraturan dasar kode etik jurnalistik. Ibtu Umbaran dianggap tidak memenuhi syarat, tidak layak dan tidak sah untuk menjadi wartawan. Dewan Pers selaku lembaga yang menaungi seluruh media dan kewartawanan di Indonesia menilai polisi aktif yang menjadi kontributor salah satu televisi pemerintah dinilai merupakan suatu pelanggaran. Setelah mendapatkan klarifikasi dan laporan dari PWI, maka selanjutnya kami akan melakukan tindakan lebih lanjut terkait misalnya apakah ada pencabutan dan lain-lain. Karena sampai hari ini kami butuh dokumen detail terkait dengan persoalan tersebut. Tapi kalau ditanya apakah kemudian sebagai anggota Polri aktif menjadi wartawan ada pelanggaran, tentunya pelanggaran. Itu. Sementara Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo memastikan Ibtu Umbaran tidak mengganggu kerja-kerja jurnalistik. Terkait menyangkut masalah tugas intelijen, itu bukan hanya di Indonesia, jadi di berbagai negara pun penugasan-penugasan itu sifatnya tertutup. Ya, yang jelas intinya, setelah saya komunikasikan dengan teman-teman Jawa Tengah, bahwa kegiatan terkait menyangkut masalah kebebasan pers di Jawa Tengah, semuanya berjalan dengan sangat baik. Ya, termasuk di Blora sendiri, hubungan komunikasi dengan teman-teman media juga di sana tidak ada kendala dan semuanya berjalan dengan baik. Saat ini Dewan Pers juga tengah memproses pencabutan uji kompetisi Ibtu Umbaran. Korban kasus investasi bodong Net 89 menyerahkan 3 koper barang bukti ke Bareskrim Polri. Dalam 3 koper tersebut terdapat 13 bundel yang berisikan bukti transaksi dari 1.000 member. Kuasa hukum para korban mengatakan kelengkapan dokumen ini untuk mempercepat pembuatan laporan terhadap robot trading Net 89. Sebelumnya Bareskrim telah menetapkan 8 orang petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia sebagai tersangka kasus investasi bodong Net 89. Akibat investasi bodong ini, 300.000 korban Net 89 mengalami kerugian hingga 2 triliun rupiah. Yuk, kamera rolling and action. Baru saja kita keluar, baik, selamat malam. Barusan kita resmi membuka laporan polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT SMI beserta konen-konennya. Yuk, kamera rolling and harapan kita sih, walaupun lama ya di dalam berdiskusi, berdebat, memperlihatkan bukti-bukti dan aturan hukum, akhirnya laporan kita diterima. Jadi teman-teman semuanya sabar aja. KPK tetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur pun mengaku salah dan meminta maaf kepada masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Sahat diduga menerima uang suap 5 miliar rupiah dari pengurusan alokasi dana hibah ke desa-desa. Selain Sahat Tua Simanjuntak, KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni staf ahli Sahat Rusdi, Kepala Desa Jalgung Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 15 Desember 2022.
Selanjutnya didahului dengan adanya pengaduan masyarakat, KPK melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Sementara itu, usai ditetapkan tersangka, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat Jawa Timur karena telah menerima suap terkait alokasi dana hibah. Sebelumnya, keempat tersangka terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK di Surabaya pada Rabu malam. Dalam operasi tangkap tangan, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang 1 miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan dolar Singapura. Pemirsa, Kapolri memimpin rapat koordinasi pengamanan Natal dan perayaan Tahun Baru 2023. Lebih dari 100.000 polisi akan diterjunkan dalam operasi lilin pada 22 Desember hingga awal Januari 2023. Jumat siang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi lintas sektor tingkat menteri untuk persiapan pengamanan Natal dan perayaan Tahun Baru 2023 bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Rapat membahas sejumlah hal, diantaranya pengamanan lalu lintas, di mana diprediksi ada pergerakan 44 juta warga selama libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, juga dibahas pengamanan tempat ibadah perayaan Natal dengan menggandeng ormas lain seperti Banser NU dan Kokam Muhammadiyah. Antisipasi bencana juga dilakukan melalui koordinasi dengan BMKG, Basarnas yang terhubung dengan rumah sakit. Bagaimana kita berkoordinasi untuk memastikan BMKG, Basarnas, kemudian BNPB semuanya siap apabila terjadi situasi darurat yang harus dilakukan untuk melakukan evakuasi penyelamatan termasuk menyambungkan ke rumah sakit terdekat. Itu semua tentunya harus kita siapkan. Sarana prasarana, moda transportasi angkatan udara, moda darat dan laut semuanya juga harus kita siapkan. Bahwa kita tentunya sudah mempersiapkan formula khusus kapan kita melaksanakan jalur ini kita berlakukan normal, artinya ganjil genap boleh berjalan, kapan kita gunakan kontraflow dan kapan kita melakukan one way. Yang penting sebelum kita laksanakan itu pasti kita akan sosialisasikan sehingga tidak membuat masyarakat yang sudah terlanjur masuk di jalan kemudian harus keluar atau balik. Ini tentunya yang nantinya kita sampaikan, tapi kita sudah punya ukuran. Pada saat kepadatan melebihi 5.000 maka kita melakukan tahapan one way misalkan seperti itu. Mohon maaf kontraflow, kalau lebih dari 6.000 kita melaksanakan one way. Itu semua akan kita hitung. Alatnya ada, nanti kita putuskan di dalam rapat koordinasi. 160.000 lebih polisi akan diterjunkan dalam operasi lilin 22 Desember hingga 3 Januari 2023. Kereta api menjadi transportasi andalan masyarakat untuk bepergian saat Natal dan Tahun Baru. Selain memastikan ketersediaan kursi, sejumlah persiapan sarana dan prasarana juga telah dilakukan PT KAI Daob 1 untuk memastikan kelancaran pelayanan. Saat libur Natal dan Tahun Baru 2023, warga DKI Jakarta memilih untuk berlibur dengan menggunakan jasa transportasi kereta api. Seperti di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, calon penumpang mulai memadati ruang tunggu untuk menuju kota tujuan mereka. Menurut calon penumpang, pembelian tiket kereta api juga semakin mudah, yaitu secara online. Mau ke Semarang sih. Enggak sih. Enggak susah sih, soalnya kita pesennya juga udah dari sebulan yang lalu gitu. Iya. Berburu banget, jadi pas waktu ada berita dari Yahoo udah dibuka,
untuk booking tiketnya, jadi langsung buru-buru, itu pun hanya tersisa 13 tiket saja. Sementara itu PT KAI Daop 1 menyediakan 736.000 kursi kereta api ke berbagai kota tujuan. Tempat duduk tersedia selama 20 hari dari tanggal 22 Desember 2022 hingga tanggal 8 Januari 2023. Calon penumpang juga diminta untuk memenuhi syarat perjalanan, salah satunya telah divaksin COVID-19. 2022 untuk pengguna jasa dengan usia 18 tahun ke atas wajib sudah melakukan vaksin ketiga atau booster. Sementara untuk pengguna jasa dengan umur 6 sampai dengan 17 tahun diwajibkan sampai dengan vaksin kedua, dan di bawah 6 tahun itu tidak diwajibkan untuk menyodorkan bukti vaksin pada saat akan melakukan perjalanan KA. Agar bisa melayani warga secara maksimal di saat perayaan Natal dan Tahun Baru, PT KAI juga menambah perjalanan 51 kereta api per hari. Bisnis waralaba kuliner masih menjadi primadona sebagai peluang bisnis masa kini. Bisnis olahan ayam bertekstur crispy atau fried chicken kian diminati oleh masyarakat. Bisnis kuliner olahan ayam khususnya bertekstur crispy masih menjadi menu paling populer bagi masyarakat. Hampir semua kalangan usia, baik para orang tua, remaja hingga anak-anak menggemarinya. Selain bertekstur renyah, ayam goreng crispy atau populer dikenal sebagai fried chicken juga dikenal ekonomis dan cepat penyajiannya. Pasar yang luas mengundang para pelaku usaha untuk mencoba peluang bisnis ini. Berdiri sejak tahun 2008-2009, Crispyku telah menjajaki pasar kuliner olahan ayam siap saji. Hingga kini di tahun 2022, jaringan Crispyku telah mencapai 1.000 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita terus berkembang, terus makin bertambah outletnya, semakin mitra semakin terpuaskan karena kita pentingkan juga di manajemen. Seperti kita punya admin online yang standby 8 jam di depan komputer untuk melayani mitra. Pengiriman bahan baku juga tepat waktu kepada mitra-mitra, pengiriman ayam bumbu juga bisa setiap hari kepada mitra. Itu yang kita utamakan, kepuasan mitra kita. Jadi mitra kita tidak pernah kita cuekin gitu. Jadi kita pasti fast respon. Kita fast respon. Terdapat beberapa paket kemitraan Crispyku, mulai dari paket modern, paket eksklusif, paket istimewa hingga mini resto. Tentunya masing-masing paket tersebut memiliki nilai serta fasilitas yang berbeda. Beda sama yang lain. Itu sebabnya saya memilih Crispyku. Kira-kira ada mau nambah lagi nggak? Oh pasti, saya sudah mempunyai 4 cabang, mau nambah lagi. Selain berbagai fasilitas yang akan didapat, mitra juga berhak mendapatkan pelatihan karyawan, seragam dan media promosi, hingga bahan baku ayam marinasi, tepung bumbu, serta kemasan produk jadi. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pergi umroh ke Tanah Suci tentu menjadi impian bagi umat muslim. Untuk itu sebuah produsen kopi menggelar undian berhadiah paket umroh dan perhiasan emas. Luwak White Coffee kembali memberikan apresiasi kepada pelanggan setianya melalui program undian gebyar berhadiah umroh dan emas murni. Program undian tahap kelima ini dilakukan di Aula Gedung MUI Depok 15 Desember lalu. Penarikan kedua ini dilakukan secara terbuka dengan disaksikan pihak Kementerian Sosial, Dinas Sosial, notaris, polisi, serta awak media. Dalam acara ini terkumpul 487.669 amplop yang berisikan kemasan kopi Luwak White Coffee dan identitas diri. Para pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa 50 cincin emas, 25 gelang emas, 15 kalung emas, serta hadiah utama 10 paket umroh. Ya, tentunya acara ini kami selenggarakan dalam bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih terhadap konsumen loyal Kopi Luwak.
Ya, acara ini bisa dilihat dari belakang saya ini tentunya sudah terkumpul ya ratusan ribu amplop dari seluruh Indonesia dari berbagai provinsi. Amplop sendiri terkumpul kurang lebih di sekitar 487.669. Nah, untuk hari ini sendiri kita lakukan penarikan tahap 2 ini, yaitu sejumlah umroh ada 10, ada kalung 15, gelang 25, dan cincin 50, totalnya 100. Sebagai distributor, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Japa Prima yang telah mengadakan undian hampir tiap tahun ya, sejak tahun 2018. Tentunya ini kami sangat merasa senang karena dengan hal ini konsumen White Kopi Luwak sendiri tentunya sangat antusias terhadap acara ini. Diharapkan dengan adanya undian emas dan umroh ini dapat meningkatkan minat serta loyalitas masyarakat terhadap produk luwak White Coffee. Dari Depok, Jawa Barat, Stephen Patinama, iNews melaporkan.